Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky Himatul Qawim dengan NIM T2017-1266. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai proposal yang telah kami buat sebelumnya. Judul proposal yang saya buat yaitu berjudul Penerapan Strategi Small Group Discussion dalam Pembelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti terhadap hasil belajar siswa kelas 9A unggulan SMP Negeri Sukorambi Jember tahun 2019-2020. Baik, pada poin A yaitu latar belakang, pembelajaran pendidikan agama Islam sejatinya adalah suatu pembelajaran yang bertujuan untuk meningkatkan potensi spiritual peserta didik dalam memperdalam ilmu agama, juga dalam bersikap yang sesuai dengan tuntunan Nabi Muhammad SAW. Sehingga mata pelajaran pendidikan agama Islam ini dirasa perlu sangat mendapatkan khusus perhatian agar tujuan yang kita harapkan semuanya bisa tercapai, yakni mewujudkan peserta didik dan generasi yang islami bukan hanya di sekolah formal saja, namun juga di keluarga dan masyarakat. Jadi saya mengambil latar belakang ini agar supaya pendidikan agama Islam yang sekarang ini, di zaman yang sekarang ini, bisa lebih dikhususkan daripada pembelajaran umum. Dan di sekolah yang kami tuju ini, di SMP Negeri Sukorambi Jember, kami melihat bahwasanya memang pendidikan agama Islam di sana hanya bersifat umum karena memang berstatus negeri, dan kami bertujuan untuk lebih membantu bagaimana tercapainya pembelajaran yang sesuai dengan apa yang diharapkan. Jadi kami di sini mengambil latar belakang tersebut. Pada selanjutnya, poin B yaitu rumusan masalah. Di sini hanya satu rumusan masalah yang saya ambil, yakni bagaimanakah peningkatan hasil belajar siswa kelas 9A unggulan pendidikan agama Islam dan budi pekerti melalui strategi Small Group Discussion di SMP Negeri Sukorambi Jember tahun 2019-2020. Lalu selanjutnya di poin C yaitu kajian teori. Di sini saya mencantumkan 3 aspek pembahasan. Yang pertama yaitu pembelajaran PAI dan budi pekerti di SMP. Yang kedua yaitu strategi small group discussion, dan yang terakhir yaitu hasil belajar PAI dan budi pekerti di SMP. Pada ketiga poin tersebut dalam masing-masingnya kita memiliki pembahasan, yaitu pengertian mengenai pembelajaran PAI dan budi pekerti di SMP itu bagaimana, dan yang kedua yaitu strategi small group discussion itu pengertiannya bagaimana, juga sistematikanya pelaksanaan dari strategi tersebut bagaimana. Untuk yang hasil belajar PAI dan budi pekerti di SMP yaitu hasil dari observasi yang telah kita lakukan. Yang selanjutnya yaitu metode penelitian. Metode penelitian di sini membahas mengenai desain penelitian, subjek dan tempat serta waktu penelitian, instrumen pengumpulan data, juga teknik analisis data. Untuk yang poin pertama yaitu desain penelitian. Dalam hal ini, desain penelitian berisi tentang bagaimana isi penelitian tindakan kelas mulai dari pengertian hingga pendapat dari beberapa ahli dan fungsi di dalamnya. Jadi, desain penelitian di sini maksudnya yaitu pengertian mengenai metode tindakan kelas itu sendiri. Untuk yang poin B yaitu subjek, tempat dan waktu penelitian. Di sini berisi mengenai pelaku dalam penelitian tindakan kelas yang akan dilakukan, tempat juga waktu penelitian yang dilakukan. Jadi, subjek yang akan diteliti di tempat observasi itu ada siapa saja. Di proposal yang saya ambil ini saya memiliki dua subjek, yaitu murid juga guru pengampu dari PAI dan budi pekerti. Untuk tempat sudah terpampang di judul bahwa tempat yang saya
tujukan yaitu di SMP Negeri Sukorambi Jember. Sedangkan waktu penelitian itu saya laksanakan pada akhir tahun 2019-2020. Untuk yang poin C yaitu instrumen pengumpulan data atau dampingan dalam penelitian tindakan kelas yang dilakukan menggunakan beberapa instrumen, yakni tes dan observasi. Jadi di sini saya menggunakan dua instrumen pengumpulan data, yang pertama yaitu tes dan yang kedua observasi. Tes di sini saya memilih untuk memberikan pembahasan kepada peserta didik dan agar mereka menyelesaikan dengan strategi yang saya pilih, yaitu strategi small group discussion. Untuk yang kedua yaitu observasi. Jadi saya di sini mengamati bagaimanakah implementasi yang mereka lakukan dengan guru pengampu terlebih dahulu. Lalu untuk yang kedua, observasi yang kedua itu dengan didampingi oleh peneliti. Untuk yang poin terakhir yaitu teknik analisis data. Di sini saya ada 2 poin. Yang pertama yaitu untuk mengetahui tentang aktivitas belajar siswa, dan yang kedua yaitu untuk menganalisis data yang diperoleh dari hasil beberapa siswa setiap siklusnya. Jadi dari masing-masingnya ini adalah teknik analisis data yang saya ambil. Untuk yang pertama itu tekniknya untuk mengetahui tentang aktivitas belajar siswa. Jadi nanti ada rumus-rumus yang sudah ada di proposal mengenai bagaimana aktivitas belajar siswa. Juga yang kedua itu untuk memperoleh dari hasil belajar siswa. Itu berasal dari observasi yang telah dilakukan. Untuk yang selanjutnya yaitu hasil penelitian. Hasil penelitian di sini saya ada 2, yaitu siklus 1 dan siklus 2. Untuk yang siklus 1 yaitu berisi perencanaan, pelaksanaan siklus 1 juga refleksi. Perencanaan di sini saya merencanakan bagaimanakah nanti jalannya observasi yang akan dilakukan. Mulai dari ketersiapan saya sebagai peneliti, apa yang harus disiapkan untuk melakukan observasi. Untuk yang kedua yaitu pelaksanaan siklus 1. Pada pelaksanaan siklus 1 di sini saya memiliki bagan atau gambar grafik mengenai hasil pelaksanaan siklus 1. Ya, jadi di sini ada beberapa siswa juga beberapa hasil belajar dari siklus 1. Pada siklus 1 bisa disimpulkan dari grafik di samping bahwasannya hasil belajar siswa untuk siklus 1 itu masih terbilang kurang. Maksudnya kurang yaitu kurang memenuhi standar yang kita berikan, target yang kita berikan kepada peserta didik. Jadi hasilnya di sini masih kurang dari ketercapaian yang harus mereka capai. Untuk yang poin ketiga yaitu refleksi. Refleksi di sini berisi mengenai kelebihan dan kekurangan serta apapun kendala yang ditemui pada pelaksanaan siklus 1. Untuk yang selanjutnya yaitu hasil penelitian pada siklus 2. Sama seperti siklus 1, di sini siklus 2 juga memiliki poin 3 yaitu perencanaan, pelaksanaan, siklus 2 juga refleksi. Untuk yang pertama perencanaan sama sebelumnya, bahwa perencanaan di sini kami juga menyiapkan bahan-bahan yang akan dilakukan untuk pelaksanaan siklus 2, yaitu tentang tes maupun peralatan yang akan disiapkan untuk pelaksanaan siklus 2. Dan pada pelaksanaan siklus 2 di sini juga ada bagan atau grafik yang akan saya tampilkan, yaitu mengenai hasil belajar siswa. Perbandingan antara siklus 1 juga siklus 2 di sini memiliki hasil yang cukup signifikan, yaitu jika dilihat pada hasil sebelumnya pada siklus 1, peserta didik masih kurang dalam mencapai hasil yang kita target. Namun pada siklus 2 ini hasil belajar siswa mengalami kenaikan dari yang
sebelumnya, yaitu nilai yang dicapai yaitu 70 hingga 89 mencapai angka 20. Untuk yang poin 3 yaitu refleksi. Refleksi di sini sama seperti sebelumnya, yaitu kendala, manfaat, serta apapun kekurangan serta kelebihan yang terlaksana atau yang ditemui pada pelaksanaan siklus 2. Yang terakhir yaitu kesimpulan. Di sini dari proposal yang kita ambil juga observasi yang telah dilakukan, pembelajaran dengan metode small group discussion di SMP Negeri Sukorambi Jember pada kelas 9A unggulan mendapatkan hasil yang memuaskan dengan peningkatan hasil dari siklus 1 yang mencapai 30% dari banyak siswa berhasil menjadi 80% siswa berhasil pada siklus 2. Itu artinya metode yang diujikan mendapatkan respon positif dari siswa maupun guru, sehingga metode dapat berjalan dengan baik dan didukung oleh motivasi serta semangat masing-masing pelaku pembelajaran, baik itu guru maupun murid. Demikian presentasi dari saya, Rizky Himatul Qawim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.